Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Gerombolan pembenci Pak Jokowi ini seakan-akan tak ada habis-habisnya. Memang betul-betul seperti wabah ya. Setelah soal ijazah palsu Pak Jokowi, ini muncul lagi gerombolan-gerombolan ya yang datang dari ratusan purnawirawan Jenderal TNI. Katanya ratusan ya. Pensiunan Jenderal TNI yang minta Wapres Gibran itu diganti. Siapa saja sih sebetulnya pensiunan Jenderal TNI ini yang minta Wapres Gibran itu diganti? Sebelum kita simak videonya, siapa aja jenderal-jenderal ini, purnawirawan jenderal ini, langsung aja kita simak dulu ya. Wapres Gibran menunjukkan kelasnya. Seperti video lengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Bonus demografi. Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif. Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Pak Prabowo tak salah pilih Wapres ya. Karena kita generasi muda bukan sekedar bonus, kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Kita lihat sendiri saat ini banyak anak-anak muda kita yang sudah tampil di garis depan. Kemarin saya menonton film Jumbo, hasil karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah menembus 4 juta penonton, serta akan ditayangkan di 17 negara Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia. Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Alhamdulillah, gol dari sahabi luar biasa. Evandra masukkan gol. Alhamdulillah. Ini timnas U17 ya, yang lolos ke Piala Dunia U17. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda. Kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri. Kita harus punya mimpi besar dan keberanian untuk melakukan terobosan.
Kita harus mampu beradaptasi dan menjadi penggerak kemajuan. Karena penentu di era kompetisi saat ini adalah bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang. AI itu nggak akan menggantikan manusia. Jadi AI itu bukan ancaman. Manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia yang menggunakan AI. AI bukan ancaman. Yang ancaman itu orang-orang pembenci Pak Jokowi, pembenci Wapres Gibran, dan pembenci Pak Prabowo Subianto yang selalu bikin gaduh ya soal ijazah palsu Pak Joko Widodo. Itu yang sebagai ancaman ini yang bikin gaduh nih gerombol-gerombol pembenci itu ya. Dan saya percaya generasi muda Indonesia tidak takut tantangan. Kita adalah petarung tangguh, kita hanya butuh alasan untuk percaya. Teman-teman, membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih terang adalah tanggung jawab kita bersama. Baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, praktisi, tokoh agama, maupun masyarakat sipil. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu katakan, bahwa keberhasilan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, bukan pekerjaan 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Bahwa ini hasil kerja keras pemerintah-pemerintah sebelum pemerintah kita. Jadi marilah kita selalu menghormati semua pihak, semua yang telah bekerja keras, pendahulu-pendahulu kita. Kita sampai di sini bukan seketika. Kita sampai di sini karena perjalanan jauh. Dengerin tuh anak Abah ya. Dengerin. Pembangunan bangsa itu dilakukan selama puluhan tahun dan merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh komponen bangsa. Pemerintah tidak akan dapat melakukan pembangunan sendirian. Pemerintah tidak akan dapat bekerja sendirian dalam mewujudkan kemajuan negeri yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, kita butuh kolaborasi, kita butuh persatuan, kita butuh budaya kompetisi yang saling membangun. Kita butuh ruang untuk tumbuh sehingga Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih terang dapat kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Salam perjuangan, salam Indonesia untuk masa depan rakyat Indonesia. Kami dari Gerakan 1000 Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia tolak kenaikan BBM, tolak harga sembako karena emak-emak, ibu-ibu yang di pasar sudah menjerit. Tiasno Sudarto mengatakan bahwa ratusan jenderal TNI Purnawirawan itu meminta agar Gibran diganti. Coba kita lihat kenapa para jenderal Purnawirawan TNI itu ingin menggantikan Mas Gibran. Coba kita flashback. Oh, ternyata dulu waktu tahun 2019 Pak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi ini mendukung Pak Jokowi, dan saat itu Fakhrul Razi ini sama Pak Jokowi itu ditunjuk untuk menjadi Menteri Agama. Dan ternyata pada tahun 2024 banyak dari Jenderal Purnawirawan TNI yang mendukung pasangan Anies Baswedan. Ternyata barisan sakit hati toh. Ini ya Pak yang bisa mengganti atau melengsarkan presiden dan wakil presiden saat masih bertugas itu adalah MPR dengan usulan dari DPR. Apabila presiden atau wakil presiden tersebut melakukan pelanggaran, yaitu mengkhianati negara, korupsi, penyuapan, dan juga
tindak kejahatan lainnya. Dulu mahasiswa Universitas Surakarta dan juga LSM itu datang ke MK meminta agar merubah keputusan bahwa untuk capres ataupun cawapres itu minimal usianya, tapi sebelum dia mau mencalonkan diri menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden itu sebelumnya harus sudah pernah menjabat dulu, entah itu sebagai wali kota, entah itu sebagai gubernur, entah itu sebagai bupati gitu ya. Dan MK mengabulkan pengajuan tersebut. Bahkan dulu Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa dari PDIP itu tidak mempermasalahkan masalah batas usia capres dan cawapres ya. Pokoknya dari PDIP itu akan menuruti keputusan MK. Soalnya kenapa? Soalnya dulu PDIP itu mau mengangkat Gibran itu sebagai calon wakilnya Ganjar. Nih, selain itu ternyata Anies Baswedan itu juga tertarik kalau calon wakilnya waktu pemilu kemarin adalah Gibran. Nah, sedangkan Pak Prabowo yang sudah 7 kali meminang agar Mas Gibran itu menjadi calon wakil presidennya, dan ternyata apa? Mas Gibran menyetujui dan akhirnya Prabowo Gibran menang dalam 1 putaran. Dan setelah Prabowo Gibran itu menang menjadi presiden dan wakil presiden, yang tadinya dari Partai Merah itu setuju dengan keputusan MK, jadi pada berisik, pada demo di mana-mana nyalain Gibran. Ternak onta juga demo kemana-mana, demo berjilid-jilid ingin melengsarkan Gibran. Aneh, negara Konoha itu aneh. Waktu Pak Jokowi itu crash atau pecah dengan PDIP, setiap hari Pak Jokowi itu didemo terus, bahkan sampai sekarang. Begitu juga ternak onta. Waktu kemarin Anies itu kalah, itu ternak onta itu demo terus. Dan yang didemo siapa? Ya keluarganya Pak Jokowi. Kenapa para barisan sakit hati itu yang diserang cuman 1 keluarganya Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi 2 kali, 2 periode jadi presiden itu dipilih oleh rakyat. Nah, sedangkan Pak Prabowo Gibran itu juga dipilih langsung oleh rakyat. Kenapa yang kalian salahin keluarganya Pak Jokowi terus? Delogok. Nah, udah paham ya sampai di sini siapa saja para jenderal TNI Purnawirawan itu ya yang minta Wapres Gibran diganti ternyata ternak onta, ternak wabah. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak tinggal informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.